Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'da. Para ibu-ibu jamaah yang dimuliakan Allah, pada tema pagi hari ini yaitu tentang sabar menghadapi musibah. Alhamdulillah, kita sebagai orang muslim semoga selalu diberi kekuatan zahiran wa batinan di dalam menghadapi segala sesuatu takdir qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kehidupan ini tidak pasti sesuai dengan apa yang kita inginkan. Betul? Kita inginnya A, Allah mentakdirkan B. Kita inginnya C, Allah mentakdirkan D. Nah, maka dari itu kita harus memahami apa yang menjadi takdir qadar Allah, baik itu baik ataupun jelek. Maka iman ini kita iman kepada Allah, baik ini khairihi wa syarrihi, bagus Allah saka Gusti Allah. Jadi ketika kita mendapatkan kebahagiaan minallah, kita mendapatkan ujian juga minallah. Nah, sabar ini menurut Rasulullah SAW di dalam hadis ada 3 macam. As-sabru salasatun, sabar ada 3. Fasabrun 'alal musibah, yang pertama adalah sabar atas musibah. Nomor 2 adalah sabar untuk menjalankan taat kepada Allah. Yang nomor 3 adalah sabar ketika menghadapi kita dicoba untuk dihadapkan dengan suatu hal yang menjadikan kita maksiat. Nah, maka dari itu ulun jenengan sedanten itu bagaimana menghadapi semua ini. Semua cobaan datang kepada kita pada hakikatnya untuk menjadi kekuatan batiniah kita. Allah tidak mungkin akan memberi sebuah cobaan kepada manusia di luar kemampuannya. Berarti ketika manusia diberi cobaan yang begitu berat, maka orang tersebut juga derajatnya tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka dari itu sabar yang pertama adalah sabarun 'alal musibah. Ketika kita mendapatkan musibah harus punya rasa husnudzon kepada Allah. Husnudzon, punya persangkaan baik kepada Allah. Allah akan memberikan musibah seperti ini, berarti aku akan diangkat derajatnya, berarti aku akan menjadi kuat hatinya, kuat semuanya, dan kita akan menjadi orang yang pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab apa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza ahabballahu 'abdan bibala'in la dawa alahu." Idza ahabballah, ketika manusia ini dicintai oleh Allah, ketika Allah mencintai manusia, maka ibtalahu, Allah akan memberi cobaan yang tidak ada obatnya. Berarti ketika kita dicoba oleh Allah, berarti kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena kita semakin dekat-dekat kepada Allah. Nah, ini sabar 'alal musibah. Nah, kemudian sabar 'alal musibah ini begitu besarnya pahala yang diberikan oleh Allah kepada kita, sehingga di dalam ayat Al-Quran ini disebutkan Bismillahirrahmanirrahim, walanabluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum wassabirina wa nabluwa akhbarakum. Dan sungguh kami benar-benar akan menguji kamu sehingga kamu mengetahui orang-orang yang benar-benar jihad dan benar-benar orang yang sabar di antara kamu, dan akan kami uji perihal kamu. Jadi pada hakikatnya Allah ini benar-benar memakai nun taukid, memakai lam taukid, jadi yakin gologokin anaknya solekin jenengi afti. Ini benar-benar akan memberi cobaan kepada jenengan semua, sehingga Allah tuh mau mengetahui siapa di antara kamu sekalian orang yang bersungguh-sungguh di dalam kita jihad sabilillah. Dan ketika Allah memberikan cobaan kepada kita semua, Allah benar-benar tahu kamu tuh orang-orang yang sabar apa bukan toh. Padahal innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Pahala orang yang sabar ini besok masuk surga tanpa hisab. Allahumma amin. Nah, ini. Jadi pada hakikatnya
kita semua ini ketika diberi cobaan ini adalah janji Allah, kita akan dimasukkan ke dalam surga Allah. Allahumma amin. Kemudian Allah di dalam ayat Al-Quran berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, am hasibtum an tadkhulul jannata. Kamu menyangka bahwasanya kamu akan masuk surga. Walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Padahal orang yang masuk surga itu orang yang benar-benar diketahui bahwasanya satu orang yang jihad sabilillah, benar-benar berjuang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti kita memperjuangkan agama Allah di desa kita dengan keberadaan muslimat, fatayat, pengajian, santunan yatim. Ini adalah alladzina jahadu fi sabilillah. Dan Allah ini akan memberikan surga kepada panjenengan kula kabeh tidak semudah yang kita kira. Yaitu wa ya'lamas sabirin, kalau memang benar-benar Allah mengetahui kamu itu golongan orang yang sabar apa tidak. Nah, maka dari itu surga ini tidak semudah yang kita kira. Surga akan diberikan kepada orang-orang yang jihad dan orang-orang yang sabar, insya Allah. Kemudian sabar alal musibah, as-sabru inda sodamatil ula. Sabar ini dikatakan ketika pada awal mula cobaan datang kepada kita. Luka kalau masih baru, sakitnya tuh di sini, betul? Nah, niki. Kemudian untuk dari kedua, ketiga, keempat, lambat laun sudah kering sampai rada lupa. Maka yang dinamakan sabar ketika datangnya cobaan pada hari pertama. Nah, disinilah yang kita harus bersabar dan sabar, insya Allah. Maka di dalam ayat Al-Quran disebutkan Bismillahirrahmanirrahim, wasta'inu bisobri wassalah. Panjenengan wasta'inu bisobri, mintalah pertolongan dengan perantaraan sabar dan selalu sholat. Dengan adanya sholat ini mampu meredam hawa nafsu. Nah, sabar yang pertama tadi adalah sabar alal musibah. Yang nomor dua yaitu sabar ala ta'ah, sabar kita menjalankan apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pahala yang paling besar yaitu ketika kita mampu sabar pada maksiat. Yang nomor tiga, sabar untuk menghindari meninggalkan maksiat. Waman sabaro anil maksiat, barang siapa yang mampu sabar menghindari maksiat, maka Allah mencatat pahala 900 derajat surga, yang mana derajat satu dengan yang lainnya bagaikan antara nujumil ardi ila muntahal arsy. Jadi saking panjangnya, saking besarnya pahala orang yang meninggalkan maksiat. Nah, maka dari itu ketika kita maksiat, salah satu yang untuk meredam maksiat adalah wudu. Mula bu jenengan ning arep nglabrak tanggane wudu dhisik. Bar wudu mentang-mentang masa awon jenengan kok kados ngoten. Ampun ngoten kok ing ati kula sakit. Wah, kok terus iki krono apa? Arep ngamuk karo bojone wudu dhisik. Ngapa, Dek? Oh, jenenge arep murang-muring wudu dhisik dadi rasido muring. Lha niki Bu, dadi wong wis mangar-mangar ngamuk, umpama jenengan nggih bojo-bojone sarep ngamuk seret jangan. Kon wudu. Malah sampe jemurke sisa. Ini sabar yang paling besar adalah pahalanya sabar meninggalkan maksiat. Yang pertama sabar alal musibah, ini paling ringan di antara sabar ala ta'ah. Karena ketika sabar ala ta'ah itu kalau tidak diberikan kepada orang-orang pilihan Allah bukan suatu hal yang mudah. Jenengan ini selalu sabar ala ta'ah, ngantuk kaya ngopo teklek ulaku mangkat ngaji raketan lainnya makal. Ini badan. Nggih. Ana sing karo nyemang kelingan sesuk bodoh to kok disene apa?
ya Allah nek kok klambi anake utangan ndi. Lah tapi alhamdulillah sabrun ala ta'ah. Mugi-mugi kula jenengan tansah sabar ala musibah, sabar ala ta'ah, sabar ala tarkil maksiat. Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.